Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan channel Wahyuni SST. Bagi yang mau membaca dan yang sudah membaca, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Aku mendekatinya. Hamid terhenyak. "Mama?" Dia bangkit dan berlari memelukku. "Ada apa, Nak? Belum tidur?" "Belum, Ma, tapi udah mau tidur kok." Kuusap pucuk kepalanya. "Oh ya, kamu lihat ponsel Mama nggak? Dari tadi Mama cari di kamar nggak ketemu." Hamid mengulum senyum. "Lihat, Ma, tadi sama Hamid HP-nya." Ternyata lain kali kalau mau pinjam HP Mama, kudu ngasih tahu ya, Nak, biar Mama nggak kecarian. "Maaf, Ma, tadi Hamid mau nelpon Papa, tapi nggak jadi, takut mengganggu waktu istirahat Papa." Aku menghela napas lega, jadi dugaanku tidak menjadi kenyataan. Sebenarnya yang kutakuti bukan Mas Wisnu, melainkan Dita. Aku takut dia bicara macam-macam pada anakku. "Ya udah, sekarang kamu tidur ya." Hamid mengangguk lalu kembali berbaring. Kutarik selimut menutupi tubuhnya. "Ma, Hamid boleh nanya sesuatu nggak?" "Nanya apa, sayang?" "Setelah Papa mengurus surat pindah dari Kalimantan, apa Papa akan pulang dan tinggal di rumah ini lagi bersama kita?" Aku terhenyak dengan pertanyaan itu. Sebenarnya dari awal terkuaknya perselingkuhan Mas Wisnu, aku sudah bertekad untuk tidak memberitahu anak-anak tentang hal ini. Bahkan sampai ketika kami bertengkar pun sangat kusayangkan kenapa anak-anak sampai melihat kejadian itu. Maksudku tak lain, sebab manusia tempatnya hilaf. Belasan tahun kami hidup bersama, aku melihat dan merasakan kebaikan Mas Wisnu padaku dan anak-anak. Apakah hanya karena sekali dia berbuat salah maka semua kebaikannya akan hancur? Bagiku tidak. Sudah kukatakan pada Mas Wisnu, aku hanya tak bisa menerima di madu, tapi bukan berarti hati tak mungkin memaafkan kesalahannya jika dia berubah dan mau memperbaiki diri. Bahkan sekarang, setelah 2 hari kembali di rumah ini pun masih saja ada secercah harapan dalam hati. Semoga Allah menyatukan kembali rumah tangga kami ini. Bukankah masa iddahku masih tersisa 3 bulan lagi? Karena hal inilah aku bungkam pada anak-anak. Bukan mudah membangun rumah tangga selama belasan tahun. Rasanya tak ikhlas jika begitu saja hancur dan kandas di tengah jalan. Bahkan di antara segenap doa yang kupanjatkan untuk meminta kekuatan pada Allah, masih kuselipkan doa agar ia kembali. Demi anak-anak, aku ikhlas memaafkan dan akan menerima Mas Wisnu asalkan dia berkomitmen untuk sama-sama menyatukan kembali rumah tangga yang terlanjur rusak ini. Aku hanya ingin kebaikan bagi anak-anakku. Jika mereka tahu papanya menikah lagi, tentu akan menimbulkan rasa sakit di hati. Itu yang ingin kucegah, karena sekecil apapun amarah, jika sudah mengotori jiwa suci, akan sulit dikembalikan ke wujud semula. Mereka akan hidup mengingat kesalahan yang diperbuat oleh ayahnya itu. Dan tidak tertutup kemungkinan mereka akan membenci ayahnya, bahkan timbul jarak antara mereka. Sebab itulah aku diam, tapi pada kenyataannya berita perselingkuhan ini terlanjur tersebar pada khalayak ramai. Yang semula ingin kututupi justru begitu mudah sampai ke telinga anak-anak. Apakah saat ini adalah waktu untukku jujur? Tapi kenapa hati masih menolak? Hamid memanggilku yang sejenak termenung. "Mama belum tahu, Nak, tapi satu hal yang harus Hamid yakini. Meski nanti Papa tidak lagi tinggal bersama kita, Papa tetap selalu ingat kalian. Karena kalian adalah anak Papa dan selamanya akan menjadi anak Papa." Hamid tersenyum dan memelukku. "Ya Allah, aku tidak tega mengatakan yang sebenarnya pada mereka. Salahkah aku jika memendam seorang ini seorang diri? Mungkin di luar sana semua akan memandangku lemah, bodoh. Tapi sungguh, aku hanya tidak ingin anak-anakku membenci ayahnya." "Oh iya, Nak, insya Allah minggu depan kita akan berbelanja semua keperluan untuk kamu di pesantren nanti ya. Selain Hamid, siapa lagi yang lulus beasiswa untuk meneruskan pendidikan di Gontor?" "Febrina, Ma. Hamid dan dia lulus beasiswa." Aku terjenuh sejenak mendengar nama Febrina. Ingatan ini tertuju pada Pak Ari. "Alhamdulillah, iya sayang. Jadi ada teman ya, Nak?" Hamid mengangguk senang. Besok pagi Hamid coba ditulis-tulis kira-kira bahan apa saja yang nanti dibutuhkan, supaya tidak ada yang ketinggalan. "Baik, Ma." "Ya sudah, Mama tinggal ya, Nak." "Iya, Ma." Lekas aku menarik kembali selimut menutupi tubuh Hamid, membaca doa dan mengecup ubun-ubunnya. Setelah itu kumatikan lampu kamar dan menghidupkan lampu tidur.
Berdiri kembali menarik langkah menuju kamar, berwudu untuk menenangkan gundah jiwa, lalu membentang sajadah. Sujud dan doa aku akan membuat perasaan yang kadung perih kembali membaik. Semoga, insya Allah. Selamat ya Dil, kamu sukses mempresentasikan proposal kita dengan baik. Alhamdulillah, investor sangat tertarik dan bersedia menanamkan sahamnya sebesar 50%. Alhamdulillah, serempak semua menjawab. Ucapan selamat dari Mas Raka benar-benar membuat diri terharu. Baru pertama kali diberi kepercayaan, alhamdulillah langsung bisa menarik investor. Hari ini untuk merayakan kesuksesan Dila, kita semua makan-makan. Mas Raka berucap dan seketika disambut semangat tim lainnya. Dua netra lelaki itu kini menatapku, tapi tak demikian dengan diri ini. Aku mencoba mengalihkan pandangan. Asyik, dengan senang hati, Pak. Kami berangkat dari kantor menaiki mobil Mas Raka. 15 menit perjalanan akhirnya kendaraan berhenti di depan sebuah kafe. Kami turun lalu berjalan masuk ke tempat tersebut. Reno dan Edo rekan kerjaku segera mengantri untuk memesan makanan. Mas Raka duduk tepat di sebelah kanan dari posisi dudukku, sedangkan di hadapan ada dua teman wanita lain. Menunggu sejenak, makanan akhirnya sampai di atas meja. Dua netra langsung tertuju pada gelas berisi air soda. Semenjak menikah, aku sudah jarang menikmatinya. Padahal dahulu, minuman ini bahkan masuk ke dalam minuman favorit. Ternyata kamu gak pernah berubah, ucap Mas Raka lirik. Aku meliriknya sejenak, lalu menyunggingkan selarik senyum. Dia pun menatap diri ini. Sedikit risih, aku minta tukar tempat duduk dengan Reno. Mas Raka hanya melihat tanpa mencegah. Makanan yang terhidang segera kusantap dengan penuh selera. Begitu lahap sebab memang perut terasa amat lapar. Setelah menghabiskan porsiku, kusudahi dengan menyeruput kembali segelas air bersoda. Segar rasanya. 1 jam lebih kami berada di tempat makan tersebut. Akhirnya Mas Raka kembali mengajak balik ke kantor. Turun di depan lobi, lalu semua kembali ke ruangan, kecuali aku yang tiba-tiba dipanggil ke ruangan Mas Raka. Ku ketuk pintu ruangan itu, lalu Mas Raka memintaku masuk. Silakan duduk Dila. Aku duduk di sebuah sofa, lalu dia pun duduk di hadapanku. Ada apa Mas? Kenapa memanggil saya? Ini untuk Hamid anakmu. Sebuah kotak kecil dia letakkan di atas meja. Apa ini Mas? Nanti kamu akan tahu setelah membukanya di rumah. Kemarin seharusnya saya ingin sekali datang dan memberi Hamid hadiah di hari wisudanya. Tapi karena urusan di luar kota belum selesai, jadi saya tidak bisa datang. Gak apa-apa Mas, jadi ini untuk Hamid. Mas Raka kembali menganggukkan kepala. Oh ya, gimana keadaan Wisnu saat ini? Apa dia sudah kembali padamu? Aku terdiam sejenak, sungguh merasa tak enak jika sudah membicarakan perihal pribadi. Belum Mas. Pasti ini terberat untukmu, karena aku pun pernah merasakannya. Tapi tetaplah semangat, badai pasti akan berlalu. Pasti akan ada lelaki yang lebih baik darinya yang layak menjadi pendampingmu. Iya Mas, terima kasih. Jika kamu butuh sesuatu, jangan sungkan. Katakan padaku, kuanggukkan kepala. Saya permisi ya Mas. Iya, aku melangkah keluar dengan terus menatap kotak di tangan. Kira-kira apa ya isinya? Menunggu jam bergulir, jemari kusibukkan dengan kegiatan lainnya. Hingga tepat pukul 5, semua kerjaan berakhir. Fania pamit pulang terlebih dahulu karena ada acara pribadi. Terpaksa aku menunggu kendaraan umum untuk bisa pulang ke rumah. Sekitar setengah jam waktu berlalu, satu bus yang lewat penuh. Aku tak suka berdesakan hingga menunggu bus lain. 2 bus berlalu, masih saja penuh, sedang waktu sebentar lagi akan masuk maghrib. Kuhela napas berat, hingga tiba-tiba sebuah mobil berhenti tak jauh dari halte. Aku menatap pintu depan yang darinya keluar seorang lelaki. Pak Ari? Tapi tak hanya mobil Pak Ari yang berhenti, mobil Mas Raka juga kini menepi. Belum dapat bus, Dil? Mas Raka yang tak turun bertanya dari balik kaca. Belum, Mas. Kulihat langkah Pak Ari tertahan, mungkin karena Mas Raka yang menyapa terlebih dahulu. Bareng yuk, Dil, biar Mas yang antar. Saya nunggu bus saja, Mas. Udah mau maghrib loh, entar telat. Aku menatap Pak Ari yang masih berdiri di kejauhan. Lalu wajah ini teralihkan ke sisi kanan. Itu udah ada bus Mas, biar Dila naik bus aja ya. Wajah Mas Raka menatap bus yang hampir berhenti. Ia mengangguk dan segera berpamitan. Sebelum menaiki bus, aku menyempatkan diri menatap kembali Pak Ari yang masih berdiri di posisinya. Kusunggingkan selarik senyum pada lelaki itu. Alhamdulillah, hari ini aku selamat dari 2 lelaki yang tak patut mendekat, sebab diri masih dalam masa iddah dari Mas Wisnu. Seperti inikah fitnah yang ditakutkan menerpa seorang wanita dengan status janda? Ya Allah, selamatkan diriku dari segala keburukan syaitan. Suasana rumah tampak ramai. Hamid dan adik-adiknya yang lain sibuk bermain petak umpet. Nak, sudah malam, berhenti dulu ya, besok main lagi. Iya, Ma. Oh ya, Nak, ini ada hadiah buat kamu dari bos Mama.
Hamid berhenti dan kembali ke sisiku. Adik-adiknya juga ikut mendekat. Apa ini, Ma? Mama juga belum tahu, Nak. Kita buka yuk. Ayo, Ma, cepat buka. Safia tampak kegirangan. Ku buka kotak tersebut lalu mengeluarkan isinya. Jam tangan, suruhku membuat dua netra Hamid membelalak. Benaran, Ma? Coba aku lihat. Kuperlihatkan isi dalam kotak. Hamid segera mengeluarkan dan langsung mengenakannya. Bagus banget, Ma. Hamid suka. Pas sekali di tangan. Alhamdulillah, Hamid harus bersyukur ya, Nak. Bocah itu mengangguk dan tampak begitu bahagia. Tiba-tiba, jiwa kembali dilanda rasa perih. Harusnya hadiah seperti ini diberikan oleh Mas Wisnu sebagai papanya. Selesai membuka hadiah untuk Hamid, diri kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Kulihat di sana, Bisurti tengah sibuk mengupas sesuatu di dapur. Jika mencium baunya, aku tahu ini pasti nanas. Dengan bersemangat, aku mendekati wanita parubaya tersebut. Lagi ngapain, Bi? Lagi bersihin nanas, Bu. Wah, dapat dari mana sebanyak ini? Aku menatap ada 3 buah nanas di dekatnya. Dari tetangga samping rumah, Bu. Katanya baru saja manen di kebun. Yang ini udah bersih, udah boleh dimakan. Kurungkan sejenak niat menata meja, lalu menatap sepiring besar nanas yang sudah dibersihkan. Di sebelah kiri juga ada piring kecil berisi garam dan cabai kecil yang sudah dicampur dan digiling. Nikmatnya, aku melahap tanpa sadar sudah menghabiskan 1 buah nanas ukuran sedang yang ada di dalam piring. Sampai bersendawa dan membuat Bisurti yang masih sibuk dengan kegiatannya tersenyum kecil. Kebanyakan makan, Bu, nanti sakit perut. Nggak apa-apa, Bi, saya nggak usah makan malam lagi. Perut udah kepenuhan. Nanti masuk angin, Bu. Insya Allah enggak kok, Bi. Ya udah, saya mau nyiapin makan malam untuk anak-anak dulu ya. Nggih, Bu. Usai makan malam dan menemani anak-anak tidur, aku kembali ke kamar merebahkan diri di atas ranjang, lalu mencoba memejamkan mata. Banyak kisah yang berputar ulang di benak, sebelum akhirnya 2 netra ini terpejam dan tak lagi sadarkan diri. Tiba-tiba aku terhenyak, perut terasa begitu mulas. Tak terburu rasanya ke kamar mandi, padahal tubuh masih lemah dan mata masih remang-remang. Tapi kuusahakan juga berjalan cepat dan membuka pintu kamar mandi. Perut semakin diputar dan sakit tidak hanya di bagian depan, tapi juga menjalar ke belakang. Bukan mulas biasa yang kurasa, tapi seperti ingin meneran. Aku terhenyak dengan sesuatu yang kini tergeletak di lantai. Astagfirullah, apa ini? Terima kasih sudah membaca. Utamakan baca Al-Quran. Assalamualaikum.